dengan definisi yang berikutnya. Siapa yang mau share screen? Itu dari yang berhubungan itu. Nah, yang 2020 kan 2020. Oke, pinjam headsetnya dong. Nggak bisa menurut coba di sana. Di tempat aku coba. Iya. Aku ada dua yang satu putih ya. Bisa Bu tidak? Halo? Halo? Kedengaran nggak? Iya, halo Bu. Iya, kedengeran. Silakan dilanjutkan ke teorema 132 belum ya? Halo? Halo, kayaknya kemarin udah itu Bu, yang 134 kan kemarin saya presentasi tuh 134 cuma masih salah. Dan saya belum menemukan pembenarannya gitu Bu. Kemarin udah yang 134. 134. Iya. Oke. Siapa yang mau coba saya ini 134? Ibu yang 134 yang membuktikan ya, Bu? Berarti ya, Bu? Ya. Oh, boleh deh, Bu. Saya mau coba. Oke, silakan. Bentar ya, Bu. Oke, silakan. Udah terlihat belum ya? Sudah, tapi terlalu kecil, Mbak. Oh, saya dari HP soalnya, Pak. Oh Nggak iya. pakai laptop. Maaf ya. Gimana? Mau dikirim, saya lihat pakai laptop. Oh, boleh deh. Oh, kalau gitu. Bentar. Ya.
Ada di grup ya, Nier? Ya, lagi dibuka bentar ya. Bu, mau nanya dulu, Bu. Bu, saya mau nanya dulu, Bu. Halo ya. Itu kalau apa namanya, Bu? Itu terhitung atau terbilang ya, Bu, kalau misalkan diartiin ya, Bu, ya? Untuk lebih ini, Yang apa? yang Yang istilah yang mana? Denorable, Bu. Denominable. Ya, itu terhitung apa terbilang ya, Bu, ya? Saya nggak ini ya. Nggak terlalu familiar dengan ininya istilahnya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Nah, iya, selamat siang Bu Lukita dan Bapak Ibu sekalian. Saya Roslin ingin mencoba menjelaskan pembuktian dari teorema 134. Di sini saya mengartikan finite sebagai terhitung. Ya, terhitung. Jadi, yang pertama, jika A adalah himpunan dengan M elemen, B adalah himpunan dengan N elemen, dan A iris B adalah himpunan kosong, maka A gabung B memiliki M plus N elemen. Jadi, kan diketahui itu A adalah himpunan dengan M elemen. Nah, kalau berdasarkan definisi 131, berarti terdapat pemetaan bijektif dari NN ke A. Jadi di sini saya tulisnya terdapat pemetaan F dari NN ke A, sedemikian hingga F itu bijektif. Nah, diketahui juga kalau B itu himpunan dengan N. Oh, ini maaf, ini harusnya B dengan N elemen. Saya salah. Jadi B mempunyai N elemen, maka terdapat pemetaan G dari NM ke B sedemikian hingga G-nya bijektif. Nah, terus kita mendefinisikan pemetaan H, yaitu N plus M ke A gabung B. Nah, kenapa kita definisikan pemetaan seperti ini? Kalau sepemahaman saya, kan kita mau menunjukkan kalau A gabung B itu memiliki M plus N elemen. Berarti kalau merujuk ke definisi 131, kita harus menunjukkan bahwa terdapat suatu pemetaan bijeksi dari N plus M ke A gabung B. Nah, di sini saya mendefinisikan pemetaan tersebut dengan HI. Jadi, kalau dia dari I-nya itu dari 1 sampai M, dia FI. Tapi kalau I-nya dimulai dari M plus 1 sampai M plus N, dia jadi GI min M. Nah, terus kita mau menunjukkan kalau HI ini adalah bijektif. Nah, dengan kata lain, pemetaan H dari N plus M ke A gabung B, kalau kita lihat yang jadi 1 itu dipetakan ke F1, 2 itu dipetakan ke F2, sampai M itu nanti kan dipetakan ke FM, yang FI itu. Tapi kalau dia udah M plus 1, dia dipetakannya ke yang G. Jadi I-nya itu, I-nya yang gimana ya? Yang GI min M, I-nya itu diganti jadi M plus 1. Jadi G M plus 1 min M, jadi G1. M plus 2 pun nanti hasilnya jadi G2, sampai M plus N jadi M plus N dipetakan ke GN. Jadi bisa kita lihat, untuk setiap elemennya N plus M itu bisa dipetakan satu-satu dan pada ke A gabung B.
Nah, karena bisa dipetakan begitu, berarti pemetaan H yang didefinisikan tadi merupakan bijeksi. Sehingga berdasarkan definisi, berarti A gabung B itu memiliki M plus N elemen. Gitu, Bu. Ini lanjut ya. Kalau lanjut, sekarang saya ingin mencoba menjelaskan pembuktian yang kedua. Jadi teoremanya itu, jika A adalah himpunan dengan M anggota N elemen dan C subset A adalah himpunan dengan satu elemen, maka A dikurang C adalah himpunan dengan M-1 elemen. Nah, diketahui kan A mempunyai M elemen. Berarti kalau menurut definisi 131, akan terdapat pemetaan disebut saja pemetaan F dari NM ke A, sedemikian hingga F-nya itu bijektif. Nah, diketahui C itu himpunan dengan satu elemen. Nah, kita misalin C itu adalah X. Nah, X itu kita nggak tahu X yang mana. Yang penting X itu berada di antara 1 sampai F. Nah, gitu. Nah, karena C itu subset A, C itu kan X. Berarti kalau definisi subset, berarti kalau X itu bisa kita sebut juga sebagai FK gitu. FK untuk suatu K itu anggota bilangan NM. Dituliskan sebagai C sama dengan FK. Nah, sekarang kita kan ingin menunjukkan apakah A dikurang C itu himpunan dengan M-1 elemen. Berarti kalau menurut definisi 131, kita harus mengkonstruk sebuah pemetaan dari M-1 ke A dikurang C. Di sini saya nulisnya A iris C komplement. Aja sih ya. Jadi kita harus menunjukkan pemetaan itu bijektif. Nah, di sini saya mendefinisikannya I. Jadi kalau I-nya itu dari 1 sampai K-1, kita sebutnya FI. Tapi kalau I-nya sudah dimulai dari K sampai M-1, kita sebutnya FI plus 1. Nah, dengan kata lain, pemetaan G dari N M-1 ke A dikurang C. Jadi kalau 1 masih dipetakan kan ke F1, 2 dipetakan ke F2, sampai yang K-1 masih dipetakan ke FK-1. Nah, tapi kalau dia udah K itu nanti dipetakan ke FK plus 1, sampai nanti akhirnya M-1 dipetakan ke FM-1. Nah, bisa dilihat di pemetaan ini, setiap unsurnya itu kan dipetakan tepat satu-satu dan pada. Nah, jadi pemetaan G dari NM-1 ke A dikurang C merupakan bijeksi. Sehingga berdasarkan definisi 131, A dikurang C adalah himpunan dengan M-1 elemen. Kalau untuk yang ketiganya, saya belum dapat pembuktiannya, kurang paham soalnya. Untuk contoh, di sini saya membuat contohnya itu, kalau contoh pertama itu berarti untuk yang teorema pertama tadi ya. Tadi kan teorema pertama, kalau boleh saya ulang, jika A adalah himpunan dengan M elemen,
Jadi saya misalin A itu adalah himpunan 1, 2, 3 yang memiliki 3 elemen. Lalu B itu adalah himpunan dengan M elemen. Jadi saya misalin B itu himpunan 4, 5, 6, 7. Dia kan memiliki 4 elemen. Terus dari teorema A iris B sama dengan himpunan kosong. Nah, kita lihat kalau contoh yang saya beri di sini, A dan B itu kan tidak punya irisan ya. Maksudnya ya irisannya itu kosong. Berarti A gabung B, kalau kita gabung kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memiliki elemen. Yang bukan lain adalah 3 elemen si A tadi ditambah 4 elemen si B tadi. Jadi kalau yang nomor 1 memberi contohnya seperti itu, Bu. Lalu untuk yang nomor 2, teoremanya kan tadi jika A adalah himpunan dengan M elemen dan C subset, ulang deh. Jika A adalah himpunan dengan M elemen, misalnya di sini saya bikin A-nya itu himpunan 1, 2, 3. Dia kan punya M elemen tuh. Nah, terus C subset A adalah himpunan dengan 1 elemen. Nah, di sini saya ambil misalnya C itu hanya himpunan angka 1. 1 itu kan subset dari A. Maksudnya C, berarti kan C-nya itu subset dari A tadi tuh. Nah, berarti C dikurang A, kok C dikurang A? A dikurang C, ini A dikurang C, maaf, salah saya. Ini harusnya maka A dikurang C, berarti kan yang tersisa adalah himpunan 2 dan 3, yaitu 2 elemen yang bukan lain adalah banyak himpunan A tadi dikurangin banyak himpunan C. Jadi 3 elemen dikurang 1 elemen, jadi sisanya 2 elemen. Gitu. Itu nomor 2. Terus yang nomor 3, teoremanya kan jika C adalah himpunan tak hingga dan B adalah himpunan berhingga. Jika C adalah himpunan tak hingga, di sini saya misalin C-nya itu himpunan bilangan real. Terus B adalah himpunan berhingga. Oh, ini kayaknya saya salah nomor 3 contohnya. Oh, maaf Bu, salah saya kayaknya nomor 3 contohnya. Himpunan B-nya bilangan bulat positif. Oh, maaf, ini kayaknya nomor 3 contohnya salah. Iya, C-nya bukan bilangan real ya. Bilangan real belum masuk ke sini. Coba yang nomor 3 itu apa? C adalah himpunan. C himpunan yang bagaimana? C-nya himpunan tak berhingga, Bu. Himpunan tak hingga. Oh, infinite set. Oke, di sini pakai bilangan real, boleh bilangan real. Kemudian B-nya bilangan bulat positif. Enggak dong, kalau di situ B-nya kan hingga. Kalau bilangan bulat positif kan tak hingga. Ya. Jadi mungkin di sini contohnya C-nya paling bilangan bulat. Gitu ya. Kemudian B-nya itu kan hingga. Misalkan bilangan bulat yang kurang dari 20. Berarti kalau C dikurangi B kan berarti bilangan bulat yang mulai dari 21 kan gitu. Kemudian yang di bukti yang nomor 3 kayaknya belum ya. Asri
Bukti yang nomor 3. Halo? Halo? Dengar nggak suara saya? Iya, Bu. Yang lagi presentasi tadi Selin, Bu. Tapi Selinnya keluar ya, Bu. Oke. Tadi, iya, Bu, cuman 2 nomor yang Selin jelasin. Buktiannya. Iya, yang ketiga kan belum ya? Iya, belum, Bu. Tadi belum dijelasin sama Selinnya. Oke. Iya, tadi Selin, Rosalin Bu, yang ini. ngomong. Anda cuman. Oke. Coba siapa yang menjelaskan nomor 3? Pembuktian yang ketiga. Oke, jadi gimana? Siapa yang mau presentasi? Selinnya baru masuk lagi, Bu. Oke. Maaf Bu, tadi ke-kick dari ini sinyal kayaknya. Ya, Rosalin yang ketiga belum ini ya, belum dijelaskan ya. Belum Bu, itu kurang paham Coba. tentang pembuktian. Pembuktian yang ketiga itu kan dia menggunakan apa? Di situ menggunakan apa? Gimana Bu maksudnya? Oke, pembuktian yang C, coba perhatikan di situ yang C. C itu kan infinite set. Kemudian B-nya finite set. Yang mau ditunjukkan adalah C dikurangi B itu masih infinite set. Ya. Di 133 itu contoh infinite set kan bilangan asli ya. Ya enggak? Ya pakai aja bilangan asli yang contohnya tadi. Cuman kita bagaimana menunjukkan bahwa C kurang B itu infinite set. Kita bisa menggunakan bukti tidak langsung. Ya. Andaikan C dikurangi B finite. Terus kalau C dikurangi B finite, akibatnya apa? Coba di share screen-nya coba ditutup dulu. Asrianti, share screen-nya tutup dulu. Oke, kita lihat di sini ya. Bukti yang C itu kita bisa menggunakan bukti tidak langsung, ya. Andaikan C kurang B-nya finite, gitu ya. Akibatnya apa? C dikurang B memiliki
Ini misal, ya, C dikurangi B memiliki M anggota, gitu ya. Kita punya B finite. Maka misal kita bisa misalkan memiliki N anggota. Ya. Nah, kita gunakan teorema yang bagian A. Kita tahu bahwa C dikurang B diiris B itu sama dengan kosong. Ya. Ini anggap aja sebagai A, ini sebagai B. Irisannya kosong. Berarti kalau saya gabungkan C kurang B digabung B itu sama dengan apa? Sama dengan C kan? Yang ini punya M anggota, ini punya N anggota. Maka ini punya M plus N anggota. Akibatnya C-nya finite, kontradiksi dengan ini. Ya, sehingga kita dapatkan C-nya harus infinite. Jelas untuk buktinya? Saya masih kurang jelas, Bu. Oke, mungkin Bukti yang ketiga. saya pakai ini aja. Bentar. Aku nggak mau ya. Saya tadi sudah buka jambotnya dari mana aja. Oke. Oke, kelihatan? Sudah, Bu. Kelihatan nggak jambot saya? Hah? Sudah. Kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Jadi di situ Iya, Pak. SMP aljabar. C itu kan infinite. Kemudian B-nya finite. Gitu ya. Yang mau ditunjukkan adalah C dikurangi B infinite. Ya. Nah, untuk buktinya saya menggunakan bukti tidak langsung. Andaikan C dikurangi B finite. Ya. Misalkan C dikurangi B memiliki N anggota. Ya. Nah, sekarang kita ketahui B finite. Kita bisa misalkan B memiliki M anggota. Ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa padahal kita punya
B diiris dengan C dikurangi B itu sama dengan kosong, ya. Maka menurut teorema bagian A, B digabung C dikurangi B itu memiliki N plus M anggota. Ya, akibatnya B digabung C dikurangi B, ini yang sama dengan C, itu finite. Nah, ini kontradiksi dengan C infinite. Jadi haruslah C-nya C dikurangi B infinite. Jelas sampai sini? Jelas? Halo, jelas? Sudah jelas belum? Sebentar Bu, lagi memahami Bu. Oke, silakan kalau mau dibaca dulu. Berikutnya untuk bersama kerjasama ada 3,7 percepatan kenaikan 3 juta, workshop program kreativitas mahasiswa 7 juta, pressure study dan alumni 6 juta, totalnya 65.900. Jadi di S1 pendidikan itu ada 9 kegiatan. Nah, 9 kegiatan ini yang besar sebetulnya belum RMS dan jurnal. Jurnal itu 10 juta, RMS 17,5 juta. Nah, kenapa ini berbayar? Makanya Iya. itu yang B gabung C dikurang B itu emang sama dengan C ya Bu? Tidak cuma. Iya. C dikurangi B itu apa? C dikurang yang C-nya aja. Iya, C dikurangi B digabung lagi dengan B, kan hasilnya C. Kalau ini C, adalah C ya. Saya kurangi dengan B, ini B. Berkurang di sini, hilang. Tapi saya gabung lagi dengan B. Hasilnya kan C kan? S1 pendidikan, jadi ada 9 kegiatan. Ini berarti B-nya itu ada di dalam C gitu Bu? Iya. Itu LFS ini, LFS nanti bisa buka. Kalau itu enggak ya? Enggak kayaknya. Tapi sebetulnya Oke, oh iya, ini bisa aja C. Ya, oke. Ini bisa saja enggak ini ya. ini biasanya kemudian dari saya terima kasih. Wassalamualaikum. Bentar. Oke, mungkin ini saya tambahkan ya. Ini untuk kasus B-nya subset C, ya. Untuk kasus yang ini. Nanti kalau B-nya tidak kasus C, kita buktikan yang lain. Ya. Ini saya tambahkan di sini. Baik, Bu. Udah paham, Bu. Nanti kalau kasusnya B-nya tidak di C, ya, kalau B-nya
B-nya tidak subset C, ya, bisa saja nih kasusnya dua lagi nih. B iris C-nya sama dengan kosong, B iris C-nya tidak sama dengan kosong, gitu ya. Nah, kalau B iris C-nya kosong, otomatis C dikurangi B itu tetap sama dengan C, dan ini infinite. Ya. Nah, kalau terjadi begini, B iris C-nya tidak sama dengan kosong, maka kita pilih ini ada C, ya, ada C nih. B-nya mungkin di sini ya. Ini B-nya mungkin di sini. Nah, jadi yang kita lihat adalah mungkin ini A, ya. A itu adalah subset B. A ini ya. A itu sama dengan C iris B. Gitu ya. C iris B-nya yang sini, berarti A-nya tetap finite. Ya. Dari kasus yang A kita akan dapatkan C dikurangi A infinite. Nah, sekarang C dikurangi A dengan C dikurangi B itu masih berlaku begini. Ini infinite. Nah, jadi ini nggak mungkin finite, ini pasti infinite. Ya, kalau ini aja tidak ada bijeksi dari ini ke NN, maka ini juga nggak ada bijeksi. Saya tambahkan berapapun juga nggak akan ada bijeksi dari NN ke C kecuali B. Ya. Oke, saya stop share screen. Silakan mungkin dilanjutkan dengan 135. Jadi kayak kita kalau kasih nilai kan besar dari 60 di keluarnya. Jadi kayak silakan. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi 135? Atau saya tunjuk saja? Coba Bu Haryanto. Bu Haryanto. Ya, Bu. Ya. Iya, jadi kita pasti ya. Karena pemerintah tadi seperti Pak Rudy bilang memang ini ada sedang stagnan. 135 Ibu. Iya. Jadi kami Nah, ini sebenarnya saya agak bingung Bu, apa pembuktiannya ya. Sebenarnya sih paham dan masuk akal gitu untuk teoremanya. Karena sini kan andaikan S dan T adalah himpunan dan T itu himpunan mesin dari S. Nah, jika S adalah himpunan berhingga, maka T adalah himpunan berhingga. Jadi kalau S-nya itu sesuatu yang besar itu berhingga, maka yang skupnya lebih kecil itu adalah himpunan berhingga juga. Nah, sedangkan yang kedua,
kalau T-nya itu himpunan tak berhingga, maka S-nya himpunan tak berhingga juga. Karena kalau sesuatu yang sebetulnya kecil itu tak, maka sesuatu yang lebih besar itu tentunya juga berhingga. Nah itu cuman untuk membuktikannya saya udah kurang paham Bu. Cuma masuk logika sih Bu. Cuman nggak paham apa ya membuktikannya. Coba yang kamu pahami aja coba. Ya kalau yang saya pahami itu apa namanya, kalau untuk yang pertama kan himpunan S-nya itu dia berhingga, maka kalau ada kita ambil himpunan bagian dari si S, maka himpunan bagian ini juga akan berhingga. Contoh misalnya S-nya itu 1, 2, 3. Nah, kemudian salah satu himpunan bagiannya itu kita ambil yang 2 anggota atau 2 elemen, 1, 2. Nah, maka himpunan T itu dia tentunya juga berhingga gitu. Apakah kemungkinan ada mata kuliah yang diambil secara bersama? Jadi kurikulum dibuat secara operasional gimana? Nah, itu dia Bu yang saya masih lemah Bu, apa untuk pembuktian secara operasional itu. Coba mungkin yang lain? Bu, kayaknya saya udah pernah deh Bu ngebacain waktu itu yang 1.3.5. Share lagi Bu. Silakan. Dalam kemarin saya sudah bicara juga dengan dari kimia seperti itu. Ini webinar juga akan kami lakukan secara daring karena tadi ada berkah dari kegiatan. Ini Tapi itu kecilannya. Banyak orang dalam satu kegiatan dengan biaya Ini misalkan S dan T, langsung buktinya aja ya. Jika T merupakan himpunan kosong, maka T himpunan berhingga. Sekarang misalkan T bukan himpunan kosong. Gunakan induksi matematika sebagai berikut. Yang pertama, jika S mempunyai satu unsur, maka himpunan bagian tak kosong T dari S adalah S sendiri, sehingga T merupakan himpunan berhingga. Yang kedua, misalkan setiap himpunan bagian tak kosong dari suatu himpunan dengan K unsur adalah himpunan berhingga. Selanjutnya, misalkan S suatu himpunan yang mempunyai K plus 1 unsur, ini berarti terdapat suatu, benar gak Bu yang ini? Iya. Iya kan? Terdapat suatu pemetaan bijektif F dari N K plus 1 ke S. Jika F K plus 1 itu bukan elemen dari T, maka T dapat dinyatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan S1 sama dengan S dikurang F K plus 1 yang mempunyai K unsur. Berdasarkan hipotesis 2, maka T adalah himpunan berhingga. Jika FK plus 1 itu adalah elemen dari T, maka T1 sama dengan T dikurang FK plus 1 adalah himpunan bagian dari S1, karena S1 mempunyai K unsur. Maka menurut hipotesis 2, T1 merupakan himpunan berhingga. Ini mengakibatkan T sama dengan T1 gabung FK plus 1, juga himpunan berhingga. Sudah, Bu. Ini ada catatannya. Teorema 1.3.5 itu dapat pula dinyatakan dengan kontrapositifnya, yaitu jika T subset dari S dan T himpunan tak berhingga, maka S merupakan himpunan tak berhingga. Oke. Ya. Teorema yang berikutnya, siapa yang mau menjelaskan? Sekalian aja coba Asrianti. Sebentar, Bu. Satu 1.3.6 yang definisi ya, Bu? Iya. Kalau definisi diberikan contohnya ya sekalian ya.
Oke, Bu. Yang A, himpunan S terbilang, terhitung, dan tak berhingga jika dan hanya jika terdapat pemetaan bijektif dari N ke S. Himpunan S terhitung jika dan hanya jika salah satu dari yang berikut ini dipenuhi. Himpunan S berhingga atau himpunan S terbilang. Himpunan S tak terhitung juga himpunan S tak terhitung jika dan hanya jika S bukan merupakan himpunan terhitung. Berdasarkan sifat pemetaan bijektif dapat dikatakan S terbilang jika dan hanya jika terdapat pemetaan bijektif dari S ke N, atau dapat pula diungkapkan bahwa suatu himpunan S1 disebut terbilang jika dan hanya jika terdapat pemetaan bijektif dari S1 ke suatu himpunan S2 yang terbilang. Selanjutnya, himpunan T1 disebut terhitung jika dan hanya jika terdapat pemetaan bijektif dari T1 ke suatu himpunan T2 yang terhitung. Contohnya, yang pertama, himpunan bilangan asli genap G itu sama dengan 2N di mana N-nya itu Putus-putus suaranya. Asli adalah terbilang. Halo Bu, masih keputus? Ya, putus-putus suaranya, nggak jelas. Masih keputus gak Bu sekarang suaranya? Udah, bagus. Oh ya. Yang B, himpunan semua bilangan bulat Z adalah terbilang untuk menunjukkan dapat dibuat suatu pemetaan bijektif dari N ke Z dengan cara sebagai berikut. 1 dipetakan ke 0. Lalu kemudian himpunan bilangan asli genap ke himpunan bilangan bulat positif. Jadi kayak 2 ini ke 1. Terus 4 kan genap juga, jadi ke 2. 6 ke 3, jadi ke bilangan positif. Dan himpunan bilangan asli ganjil ke himpunan bilangan bulat negatif. Jadi 3, ini bilangan ganjil, dipetakan ke min 1, 5 ke min 2, 7 ke min 3. Lalu pemetaan ini ditunjukkan seperti ini. Nah, jadi himpunan semua bilangan bulat bisa dituliskan sebagai berikut. Z itu pasangannya 0 ke 1, min 1. 0, 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, dan seterusnya. Lalu yang C. Gabungan dua himpunan terbilang adalah himpunan terbilang. Jika A itu adalah A1, A2, A3, dan seterusnya, B, B1, B2, B3, dan seterusnya, maka dapat ditunjukkan secara numerasinya unsur-unsur A gabung B ini sebagai berikut. A gabung B, A1, B1, A2, B2, A3, B3, dan seterusnya. Sudah, Bu? Udah. Oke. Jadi misalkan gini, kalau tadi saya lihat yang S2 kimia, itu kan penelitian yang kontable, bentar. Itu kan cukup banyak. Saya nggak tahu apakah matematika, biologi, fisika sudah atau belum. Nah, kalau memang sudah atau kalau belum, berarti kan mungkin bisa. Coba sekarang kalian coba lihat ya exercise 1.3 udah dikerjakan belum ya? Diharap membagi ilmunya. Yang mana, Bu? Exercise 1.3.
Oh, sudah siap PKTN Bu? Belum, Bu. Oke, sekarang coba kalian terapkan teorema-teorema yang tadi untuk membuktikan yang nomor 1, kemudian jeruknya diubah dulu Pak, lebih magis, bisa. Nomor 4, Ya nanti nomor 5, dan nomor 7. cerita sukses ya. Dalam hal, 1, penelitian, tetapi dalam hal publikasi yang selama ini nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 7. Silakan. ketika mencari mahasiswa itu dari OB sampai ke direktur itu terjun bareng. Baik, Bu. Nah, mungkin kita juga perlu nanti bagaimana strategi untuk nyari mahasiswa. Kita perlu promosi. Tadi saya ngobrol sedikit dengan Pak Muri, itu kalau mahasiswa S2 kita itu saya pikir di akhir mudah-mudahan perlu juga aja. Maaf, Bu. Iya. Nomor 4 itu pernah saya tampilin, Bu, yang minggu berapa ya, Bu? Minggu kedua kalau nggak salah. Nomor 4 ya, Ustaz. Ya, terima kasih, Bu. Jadi hampir 50-50. Nah, itu kalau biologi yang dari dalam sedikit. Nah, dari kasus itu saya lihat begini Pak, S2 yang masuk ke kita, yang tidak alumni itu karena dia ingin menaikkan brand nilai dia, sehingga ketika dia jadi guru, jadi apapun selalu bisa UMJ loh. Karena S1-nya mungkin dari perguruan tinggi walau-walau, ya, saya nggak kenal, maka S2-nya ke UMJ. Tapi ada juga yang ya, artinya kan tidak generik. Jadi maksudnya dilihat dari situ kan berarti kan dari tracing itu lah kita kan bisa membidik pangsa pasar. Mungkin hal yang sama itu nanti untuk yang S2 murni itu yang harus di trace dulu waktu membuat proposal S2 pendidikan itu kan hitungan keluaran saya 5 tahun mau apa berlangsungan itu. Karena kan proposal mencatatkan selama 5 tahun itu pangsa pasarnya ada. Sehingga ketika menghitung pangsa pasar itu waktu itu saya menggunakan jumlah kepala sekolah yang ada di DKI. Terus jumlah lulusan alumni kita. Dengan asumsi 5% sampai 10% itu yang akan kemarin sekolah. Nah ini mungkin yang kita berpikirnya pangsa pasar. Sehingga nanti mungkin kita fasilitasi yang S2 itu untuk bersinergi bagaimana promosi bareng entah itu ke sekolah atau bagaimana caranya mungkin kita perlu undang ahli promosi gitu. Kalau dari 10 itu kemarin sampai mengundang personal brandingnya Jokowi dipanggil untuk bagaimana membranding sekolah. Sehingga ketika branding itu dijalankan kan, kalau lab 10 kemarin itu brandingnya kecil banget, tapi dampaknya besar. Kamar mandi cewek itu dibikin kelas bintang 5. Itu saran dari ahli branding. Nah, ya kalau kita kan enggak, kalau itu katanya kamar mandinya dibikin branding hotel bintang 5, terus anak-anak itu begitu masuk selfie dilempar ke IG, terus ya langsung Pak. Jadi peminatnya yang tadinya sekitar 1:4 atau 1:5 bisa menjadi 1:7. Itu ahli branding yang kira-kira apa yang bisa dari efektivitas branding. Kalau kemarin atau yang lalu itu brandingnya lewat kamar mandi cewek. Itu yang nggak kepikiran kita ya nggak kepikiran
naik kereta KM. Ya, KRL itu yang baru itu. Terus kumpulin sampah yang dibuang itu, Pak. Jadi ada penumpang yang jadi yang itu budaya baru. Nah, itu anak-anak itu mengunci sampah yang dibuang dari penumpang yang belum sadar itu dipunguti terus tapi juga di media sosial itu naik peminatnya. Nah, hal seperti itu mungkin perlu kita undang orang yang ahli pemasaran mungkin untuk dari mahasiswa. Tapi apakah perlu segibunya gitu ya? Monggo, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tetap video ada pasti begitu. Nah, ya itu Pak. Makanya kan kesadaran. Tapi kan harus ada pengembangan artinya gini. Kita sudah publikasi, tapi kalau layanan kita tidak berubah. Nah ini lagi kalau tadi cerita startup ini kan di dunia kan layanannya jadi ada perubahan layanan Pak. Jadi biasanya meskipun juga bos dia marahin juga itu. Pak kan yang baru juga itu. Di telepon Pak ya. Jadi artinya contoh layanan. Contoh layanan ini iya. Jadi ini contoh Bapak ngajar begitu. Bagus juga ya. Iya, bimbingan merasa Pak ya. Ya itu, jadi bagus sih kamu belajar. Ya, saya baru berdiri sekarang Pak, baru mereka. Tapi kalau ya, Pak Tuhan. Mungkin tadi sebenarnya kalau kewajibannya itu gampang Pak. Yang susah itu hukumannya. Nah, remurni yang jadi kendala Korprodi PD2 itu hanya diberi apa catatan. Iya kan? Bapak kalau lihat itu kan Bapak nggak bisa hapus. Nah, ya, enggak, ya artinya itu hak yang kedua. Tapi hal yang pertama, kita kan tidak bisa tidak mengakui atau menghapus itu. Kita hanya menulis.
Misalkan aku nggak setuju ini tidak saya akui, saya tulis gitu doang. Tapi kan keputusan akhirnya tetap di mereka. Itu memang yang masalah hukumannya Pak ya. Kita akan. Karena terus terang aja di FB4 ini untuk pengetahuan bersama Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang menerima sesuatu yang kita tidak terima, sudah kita tolak, tetapi tetap harus kita jalankan. Contoh, tiba-tiba ini orang ada pejabat di departemen, SK dipindahin ke UMC, langsung jatuh ke Bima. Nah, Bima pulang, saya nggak mau balikin. Nah, ketika dibalikin, ya diterima, saya nggak tahu di atas itu balikin lagi atau nggak tahu. Tapi sampai hari ini yang bersangkutan itu terdata sebagai dosen PJ dengan jam belajar nol. Nah, yang jadi kendala adalah ketika itu penghitungan kinerja, penghitungan bulan pengajar segala macam, itu begini. Rasionya, nah, jadi dia menghambat sebenarnya kita bisa minta dosen baru, kita jadi tidak bisa menerima dosen baru karena rasionya tidak penuh. Ini yang kejadian seperti ini. Ya ini itu kita menghadapi sistem yang ribet dan orang yang sudah bermasalah sudah dikeluarkan sampai capek, data tetap ada. Nah, ketika data itu tetap ada tetap dilipat, ada 4 orang ini dilipat, itu begitu evaluasi kehadiran dosen, evaluasi macam-macam itu muncul terus pada orang yang sudah itu nggak bisa kita hapus. Ada ideologi juga. Biasa, ya. Tapi sudah dia sudah tidak apa kalau dia selesai. Tapi fisika itu yang paling aku fisika. Ya. Lapor, tapi sistemnya kan. Jadi ketika itu print kehadiran, print kinerja, sekarang kan dia di bawah. Kenapa dia ada? Bahkan kemarin yang DK Dewi, itu kan lebih untuk Dewi si Yanti, tapi yang satu udah balik, karena tinggal menunggu dari pegawaian aja. Paman itu sudah tahu, tapi tetap data nama itu tetap ada, tetap ada, Yanti tetap ada. Sehingga ketika kita rapat dengan pegawaian, misalkan kehadiran, kan kalau sekarang hadir tertib semua ya, tapi kita ada yang mau iya, karena kan namanya nggak bisa dihapus. Jadi ketika rasio dihitung, rasio dosen, itu kehitung juga.
Baik, siapa yang mau presentasi nomor 1? Silakan. Boleh langsung nomor 5 nggak, Bu? Nomor 5, boleh. Ya, Bu. Semoga bisa, Bu. Bentar. Masih belum. Bentar ya, Bu, saya logout lagi, Bu. Biasa error, Bu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, yang mungkin satu-satu mengingatkan itu terkait dengan SKPI. Bu, ada bacaan ini, Bu. Sekalian, You must grant permission, Bu. Swasta. Kenapa? Yang saya di sana itu SKPI. Ada you must grant permission, Bu. Yang ini kan yang bikin link kan bukan saya tadi. Siapa ya tadi yang bikin? Kalian kan yang bikin link. Coba. Yang bikin link tolong format dong. Tadi saya presentasi langsung Pak, nggak pakai. Nggak bisa, saya nggak bisa. Bentar. Oh. Pak Yoga sih yang tadi bikin. Nggak ada kok, nggak ada link permisinya. Kayaknya nggak pakai ini deh Pak, nggak pakai permission deh. Saya kayaknya Bu. Presentasinya yang jendela ya. Ya Bu, yang jendela juga nggak bisa Bu, cannot share your screen. Apakah SKPI ini sesuai dengan mungkin yang lain dulu deh. Silakan. Yang bisa screen. Ya masih nggak bisa Bu. Boleh Bu, nomor 1 ya Bu. Oke, silakan. SKPI-nya karena waktu seleksi itu skor SKPI itu lebih tinggi daripada transfer wilayah. Karena transfer wilayah kan rata-rata ada di atas 3,3 gitu. Akhirnya SKPI itu menjadi tidak. Itu pengalaman. Sudah terlihat ya Bu? Sudah. Kecil banget. Nomor 1. Lagi proses. Bisa digedein nggak Mbak? Sebentar. Untuk yang program kerja 2021 dikirim ke WA saya aja nggak apa-apa sekalian. Sedangkan untuk capaian itu mungkin juga dikirim saya ke bawah. Nanti saya dulu sampaikan ke Kamina. Jadi kalau bulan ini nggak punya WA dikirim email begitu. Dan email juga boleh nggak? Jadi gimana Bu? Masih kurang besar? Udah. Buktikan bahwa himpunan tidak kosong T1 terbatas jika dan hanya jika terdapat bijeksi dan T1 ke himpunan terbatas T2. Yang pertama, asumsikan T1 terbatas. Akan dibuktikan bahwa terdapat ya Bu? Oh, terbatas. Finite bukan terbatas ya? Finite apa Bu? Berhingga. Berhingga. Oh ya Bu, maaf. Saya salah ngertiin berarti Bu. Kalau nggak tahu arti bahasa Indonesianya pakai bahasa Inggrisnya aja. Oh ya lebih ini ya. Pakai finite aja langsung. Ya. Oke. Asumsikan T1 finite akan dibuktikan bahwa terdapat bijeksi dari T1 ke T2. Akan diambil kesimpulan bahwa ada fungsi G sehingga G adalah bijeksi. Nah, G-nya itu dari T1 ke T2, di mana T2-nya finite. Dengan hipotesis T1 adalah himpunan berhingga dan
Oleh karena itu, menurut definisi terdapat fungsi f dari T1 ke Nm sama dengan 1, 2, 3, sampai M, di mana M adalah beberapa bilangan dalam himpunan bilangan asli, kurang dari N. Perhatikan kesamaan definisi fungsi G dan F. Satu-satunya perbedaan adalah jangkauannya. Jadi jika T2-nya itu Nm, karena T2 adalah himpunan berhingga, dan begitu juga Nm, sehingga didapat fungsi G sebagai berikut. Misalkan T1-nya A1, A2, A3, sampai AM. Maka kita akan definisikan G sebagai GAI sama dengan I, untuk I-nya itu di antara 1 sampai N. Dengan kata lain, GA1 sama dengan 1, GA2 sama dengan 2, dan seterusnya sampai GAM sama dengan M. Nah, G jelas injektif dan surjektif. Dan karena itu dia disebut bijektif, membuktikan implikasinya, Bu. Bisa nggak, Bu, kayak gini? Nomor 1 itu kan berimplikasi ya, harus jelas yang ke kanannya yang mana, yang ke kirinya yang mana. Kan pembuktiannya berimplikasi. Iya, Bu. Ada 2 yang harus dibuktikan. Ya. Iya. Ini nggak tahu yang kemana, yang ke kanan atau yang ke kiri. Nanti silakan ditambahkan itu buktinya yang ke kanan atau yang ke kiri. Gitu ya. Oke. Ya. Ya. Makasih ya. Terima kasih, Bu. Untuk yang lain mungkin kita bahas lagi minggu depan ya. Nah, baik. Terima kasih. Untuk yang lain kita akan bahas minggu depan. Kita bahas minggu depan ya, yang selebihnya ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Maaf, Bu, soalnya saya mau ikut penutupan. Iya, Bu. Soalnya juga nih masih bingung banget, masih nggak bisa-bisa di laptop saya, Bu. Kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang bisa. Ya, udah nanti dipelajari lagi bagaimana caranya ya. Iya, Bu. Oke, baik. Untuk kuliah hari ini sampai sekian. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan kelanjutan pembahasan teorema yang ada dan soal-soal yang ada di exercise 1.3. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.